Haleluya. Saudara, dunia memang yang mengajarkan bahwa ada Kapten Batman, ada Kapten Marvel, ada Om Superman katanya, ada Kakak Batman ya. Tetapi bagi kita yang mengenal kuasa Tuhan, ada kuasa yang lebih besar dari semua itu. Saudara, Batman, Superman, apalagi semua Power Ranger, Doraemon dan semuanya itu hanya cerita dongeng ya, atau cerita khayalan, tetapi Tuhan Yesus kita nyata. Seorang gembala hari ini nanti kalau sudah dengar, gembala saudara kita berkata bahwa kita bersyukur yang kita dengarkan itu kuasa kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar dongeng, tapi sebuah kebenaran dan kenyataan. Dunia mengakui, sejarah mengakui. Oleh karena itu kita percaya dengan bimbingannya dan tuntunannya selalu kita akan mampu terus berjalan melewatinya ya. Kita akan mampu berjalan melewati jalan yang belum pernah kita lalui, unknown road ya. Kalau kita berbicara kehidupan kita, orang anak-anak itu belum pernah, saudaraku, mereka melewati kehidupan remaja. Karena remaja belum pernah melewati kehidupan orang dewasa ya. Orang dewasa yang belum menikah belum pernah melewati kehidupan ya, bagaimana berumah tangga, punya anak dan lain sebagainya. Tapi percayalah, walaupun kita tidak tahu, kita belum pernah melewatinya, unknown road, tapi karena tuntunan Tuhan, saudaraku, kita akan mampu melewatinya. Kalau kita melihat kehidupan orang Israel, saudaraku, Tuhan hanya berfirman, biarkan hadirat Tuhan yang ada di depan menuntun kita ya. Percayalah bahwa alamat masa depan kita ada di dalam Tuhan ya. Alamat masa depan kita ada pada Tuhan. Karena itu ikutilah tuntunannya ya. Dia yang berkata masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Karena itu ketika jalan yang belum pernah kita lalui itu menakutkan untuk dilalui, tapi tuntunan Tuhan akan memampukan kita melaluinya ya. Ketika kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, maka mintalah tuntunan Tuhan dan kita bisa menikmati perjalanan bersama Dia. Nah yang kedua, saudaraku, tuntunan Tuhan akan memampukan kita melewati jalan yang tidak biasanya ya, unusual road. Jalan yang tidak biasanya, saudaraku. Kadang-kadang kita pengen Tuhan menolong kita seperti Dia menolong orang lain, tapi Tuhan punya jalan tersendiri menolong saudara. Amin. Kadang-kadang kita pengen Tuhan menolong kita seperti Dia, jalannya Dia menolong orang, menyembuhkan orang. Ya, ada orang yang dia punya kebutuhan, tiba-tiba dia berdoa, tiba-tiba ada yang kirim uang, ada yang kirim beras, ya. Mungkin caranya seperti itu, jalannya seperti itu bagi mereka. Jalannya bagi kita mungkin berbeda, tidak biasanya. Tetapi saudaraku, kalau saudara mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka kita akan dimampukan melewati jalan yang tidak biasanya. Oleh karena itu, jangan pernah iri, ya. Ya, ketika saudara berkata kalau lain ditolong penyanyi, saya juga, ya, kita bukan harus seperti cara orang lain yang ditolong itu, saudara. Tapi Tuhan punya jalannya sendiri untuk menolong kita, ya. Dan ketika Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego, bukan dengan memadamkan api, tapi dengan memberi perlindungan di tengah-tengah api. Saudara, kadang Tuhan menolong seseorang dengan menghindarkan orang itu dari masalah. Tapi kadang juga Tuhan menolong seseorang dengan membiarkan orang itu dalam masalah sehingga dia bertumbuh kuat, ya. Mungkin dia berdoa, Tuhan jauhkanlah orang-orang yang tidak suka kepadaku, jauhkanlah dari antaraku Tuhan orang-orang yang membenci aku. Tapi Tuhan mungkin menolong saudara justru membiarkan saudara berada di tengah-tengah orang yang membenci saudara, ya. Tuhan buatlah aku dikasihi oleh orang-orang di sekitarku seperti si Anu, Tuhan, sehingga dia mendapatkan kasih sayang banyak orang, dikasihi bosnya, Tuhan buatlah aku seperti itu. Tapi mungkin kita sebaliknya, Tuhan tolong kita justru di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengasihi kita, saudaraku. Tetapi kita akan mampu melewati jalan yang tidak biasanya itu, ya. Karena Tuhan yang berfirman, saudaraku, ya, sekalipun kita melewati air, menyeberang melalui air, Dia akan menyertai kita, ya. Yesaya 43:2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, kadang kita udah capek mungkin berdoa supaya api itu tidak menyala lagi. Tapi kadang-kadang kita harus tetap berada di dalam api itu. Dan percayalah, Tuhan akan memberi kekuatan melewati api persoalan apapun yang ada dalam hidup kita.
Amin. Haleluya. Nah, berikutnya saudaraku yang ketiga, ya, penyertaan atau tuntunan Tuhan akan memampukan kita, ya. Ya, selanjutnya yang ketiga, tuntunan Tuhan akan memampukan kita melewati jalan yang tidak terbayangkan, ya, unimagined road, ya, jalan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Saudara, kita senang dengan berkat yang tidak terbayangkan, ya. 1 Korintus 2 ayat 9, salah satu ayat kesukaan saya, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah dilihat telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita sekalipun Tuhan sediakan. Amin. Tapi kadang-kadang itu datang juga lewat masalah yang tidak pernah terduga, terbayangkan, ya. Saudara, kalau saudara mau mengaminkan itu tadi, siap-siap juga ada masalah yang tidak pernah dilihat mata, ya. Ada masalah yang tidak pernah didengar telinga datang, saudara. Ada masalah yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah timbul dalam hati saudara, tiba-tiba datang, saudara. Ya, kami membesarkan Alinda nggak pernah timbul dalam hati, tidak pernah terbayangkan sebelumnya, ya, kalau Tuhan percayakan anak seperti ini. Tapi saya juga melihat, ya, ada berkat Tuhan yang tidak terbayangkan sebelumnya akan Tuhan sediakan, saudara. Oleh karena itu saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah dengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Tapi juga bersiaplah melewati jalan yang tidak pernah terbayangkan, saudara, ya. Jangan saudara akhirnya jadi berhenti berjalan mengikut Tuhan. Ya, jangan saudara akhirnya, bahkan saudaraku, banyak orang yang jadinya tidak percaya kepada Tuhan atau jadi skeptik, ya. Jadi berkata, udahlah, kalau ada Tuhan, ikut Tuhan ada di atas sana jauh, dia tidak mengerti hidupku. Saudaraku, dia tetap mengerti hidup saudara. Bagian kita terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, nikmati tuntunannya. Karena dia yang berkata, saudaraku, dalam kitab Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah itu jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, yang keempat hari ini, saudaraku, ya, menikmati tuntunan Tuhan. Yang keempat, tuntunan Tuhan memampukan kita berhasil, ya, membuat kita menjadi berhasil lewat cara yang tidak biasa, ya. Ini bukan hanya jalan lagi, tapi ini cara, saudara. Jadi cara yang tidak biasa. Mari kita lihat perjalanan orang Israel yang menerima tuntunan Tuhan dalam Yosua pasal, ya, yang ke-6, ya. Yosua pasal yang ke-6, ya. Saya buat di sini, tapi kalau kurang jelas Bapak Ibu boleh buka, ya. Yosua pasal 6 ayat 3 dan 4, ya. Dua ayat ini saya rindu kita baca sama-sama. Yosua 6 ayat 3 dan 4. Saudara, ini cara, ya, ini cara Tuhan, cara yang tidak biasa. Haleluya. Saudara yang siap untuk, ya, memperdengarkan firman Tuhan lewat perkataan kita, katakan amin. 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 Haleluya. 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Haleluya. Nah, saudara menikmati tuntunan Tuhan. Kadang-kadang, saudaraku, ya, kita bukan hanya dibawa dengan jalan yang tidak biasa, tapi juga melakukannya dengan cara yang berbeda, cara yang tidak biasa, ya. Caranya, saudaraku, ini bayangkan, ini dalam ilmu perang pasti, saudaraku, ini tidak masuk akal. Tetapi kita bisa tahu, ya, bahwa ketika Tuhan menyuruh Yosua dan semua orang Israel melakukan peperangan dengan cara ini, kita tahu, saudaraku, orang Israel memperoleh kemenangan, tembok Yeriko runtuh, ya. Sehingga kalau tanya siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Tuhan Yesus. Ya, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Siapa? Tuhan. Jangan bingung, saudara, ya. Siapa yang merobohkan
Tuhan. Siapa yang berperang bagi kita? Tuhan Yesus. Kok kayak bingung-bingung saudara, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Ya, ada guru sekolah minggu, saudara mengajar sekolah minggu tentang dia ini yang diajar. Tiba-tiba saudaraku ada 2 anak sekolah minggu, Samuel namanya satu, ya, dan John. Tiba-tiba saudaraku mereka bermain-main di belakang. Guru sekolah minggu mengajarkan orang Israel berhasil menang dalam peperangan dan tembok Yeriko runtuh. Tapi lihat guru Samuel dan John ngomong-ngomong berdua. Akhirnya saudaraku guru sekolah minggu berkata, Samuel, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Saudaraku Samuel kaget karena gurunya udah marah dengan suara yang kencang. Dan dia menjawab, bukan saya bu, bukan saya bu. Katanya gitu saudara. Siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Bukan saya bu, bukan saya. Marah lagi gurunya, ditanya 3 kali, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Samuel nangis saudaraku, bukan saya cuma main-main dengan si John. Saya memang nakal, gak dengarin bu guru. Tapi bukan saya yang merobohkan tembok Yeriko. Nangis dia saudara. Akhirnya guru sekolah minggunya datang ke mamanya. Bu, anak ibu Samuel agak aneh hari ini. Saya bilang waktu saya mengajar sekolah minggu dan saya tanya dia karena dia bermain-main dan memberi perhatian. Saya tanya Samuel, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Dia nangis dan dia berkata bukan saya bu. Jadi heran saya. Mamanya berkata, bu guru, percaya anak saya memang nakal tapi dia itu jujur. Kalau dia berkata bukan dia yang merobohkan tembok Yeriko, percayalah itu bukan dia. Tanya dia setelah bingung sekolah minggunya. Mamanya kayak gini, datang dari ke bapaknya. Begini Pak, anak bapak itu ya mungkin ibu sudah melapor, tadi nangis pulang sekolah minggu. Karena saya bertanya siapa yang merobohkan tembok Yeriko, dia nangis bukan saya. Saya bentak sampai 3 kali, dia nangis akhirnya dan dia bilang bukan saya. Terus saya datang sama istri papa, saya ceritakan dan istri papa berkata percayalah bu, bukan dia yang merobohkan tembok Yeriko itu karena walaupun Samuel itu nakal, dia baik. Jadi saya heran Pak, kata guru sekolah minggu. Bapaknya harus berkata, ya udahlah bu, berapa harga temboknya itu? Biar kita bangun aja kembali, biar kita bikin lagi daripada ribut katanya. Nah, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Jangan takut ya, Tuhan ya. Siapa yang berperang bagi kita? Tuhan ya, haleluya, Tuhan Yesus ya. Jangan nanti ditanya siapa yang merobohkan tembok Yeriko. Gak tahu, bukan saya gitu ya. Haleluya. Nah saudara, lewat cara yang tidak biasanya ya, tidak biasanya. Makanya kalau cara yang tidak biasanya kadang-kadang bagi kita tidak masuk akal dan akhirnya tidak percaya. Saudaraku nggak tahu mamanya Samuel dan bapaknya ini ikut sekolah minggu atau guru sekolah minggunya dulu seperti apa. Tetapi ketika mereka ditanya tentang siapa yang merobohkan tembok Yeriko, kenapa saudaraku persepsinya jadi berbeda? Karena saudaraku ya, bagi mereka berarti kalau rubuh itu berarti buatan tangan manusia atau buatan sesuatu yang dilakukan manusia. Tetapi yang sesungguhnya tembok Yeriko, cara Tuhan merobohkan tembok Yeriko itu berbeda. Saudara, tuntunan Tuhan ya akan memampukan kita berhasil ya, membuat kita bisa berhasil lewat cara yang tidak biasa. Kalau cara orang lain mungkin saudara berbisnis, cara orang lain itu promosi. Mungkin cara Tuhan saudaraku ya bukan lewat promosi iklan, tapi mungkin bisa jadi lewat hal yang tidak enak. Ya saya pernah cerita saudaraku mungkin di sini. Ya, Tuhan mempromosikan cara Tuhan memberkati seseorang, namanya Ibu Mary, saudaraku. Justru ketika dia ditindas bosnya, ya, di Amerika, saudaraku, dia menjadi pelayan restoran, dia single mom, saudaraku. Suaminya meninggalkan dia akhirnya hidup dengan anaknya, membesarkan anaknya. Dia harus kerja dari pagi, saudaraku, sampai malam. Tapi bosnya suka bentak-bentak dia dan bahkan kadang-kadang memberikan jam tambahan kerja, lemburnya nggak terlalu dibayar. Saudaraku, dia berkata, aduh Tuhan kok kayak gini. Tapi cara Tuhan memberkati dia justru ketika dia ditindas. Akhirnya saudaraku ya, keunggulan dia adalah bikin yang namanya pie ya. Saudara tahu pie? Pie itu bukan pie ini ya, pie. Makanan apa namanya? Makanan Amerika ya, bisa apple pie, bisa pokoknya pie itu cara buatnya ya kita tahu ya, di bake ya. Saudara, sampai suatu ketika orang-orang datang ke restoran ini hanya untuk makan pie yang dibuat itu. Dan sampai akhirnya saudaraku ya, makin dia dipromosikan makin ditindas sama bosnya.
Akhirnya saudaraku, orang lebih mencari painnya dia dan berkata, udah kamu bikin khusus pai aja. Dan akhirnya saudaraku, apel painya dan pai-pai yang lain terkenal ketika dia dilintas. Saudara, cara Tuhan ya kadang tidak seperti cara yang biasa. Kalau kita melihat kembali peperangan yang dilakukan orang Israel, saudaraku, secara ilmu perang pasti itu nggak masuk akal. Nah, waktu orang-orang di kota Yeriko sudah mendengar bagaimana Tuhan menyertai orang Israel, ya ketika mereka menyeberangi Laut Merah, ketika mereka di padang gurun, saudara, orang Yeriko, orang di tanah Kanaan itu sudah takut, dan mereka berkata, wah, ini pasti bangsa yang menakutkan dan tangannya hebat-hebat. Dan akhirnya kalau saudara lihat, ya Yosua pasal 6, saudara ayat 1 itu, ya. Dan sampai akhirnya ketika orang Israel mengelilingi, bahkan belum berkeliling, ya orang Yeriko udah menutup tembok, pintu temboknya rapat-rapat. Mereka udah ketakutan. Mereka mungkin kayak udah lockdown, saudara, ya. Mereka udah takut, udah bersiap-siap. Dan mereka hanya menunggu serangan, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika tentara Israel masuk ke tanah Kanaan? Mereka cuma berkeliling sekali. Sesudah sore hari, ketakutan orang Yeriko hilang. Ternyata bukan kayak gini mereka. Kok nggak ada bikin apa-apa. Hari kedua setelah mereka pun waspada, jangan-jangan nanti mereka menyerang di hari kedua. Hari kedua jalan lagi. Dan dikatakan diam aja, ya. Mereka hanya berjalan diam. Jadi dikelilingi lagi hari kedua. Mereka nggak diapain kita. Dan ditunggu lagi mungkin hari ketiga. Hari ketiga setelah mereka menunggu, cuma keliling lagi dia, keliling. Dan tidak terjadi apa-apa. Hari keempat setelahku, mereka mulai mengolok-olok orang Israel. Oh, ngapain kalian berperang? Kalau mau main petak umpetnya kalian atau main apa? Saudara, menurut tafsir Alkitab, hari kelima mulailah orang-orang Yeriko melempari mereka dengan kotoran, melempari mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi Tuhan memerintahkan mereka harus tetap berjalan dan berkeliling. Itulah cara Tuhan. Dan hari ke-6, saudaraku, mereka keliling lagi makin dihina. Di mana nih kalian belajar perang, ya? Mungkin kalau kita bisnis, orang berkata, di mana nih kau belajar bisnis? Kok kayak gini cara bisnismu? Kok kayak gini caramu, ya? Tapi akhirnya, saudaraku, hari ke-7, ya, mereka berkeliling kembali. Dan berapa kali hari ke-7 mereka berkeliling? 7 kali. Berarti berapa kali mereka mengelilingi? 13 kali. Bagi dunia 13 itu angka sial. Tapi bagi Tuhan tidak ada angka sial, ya. Ada banyak orang-orang favoritnya angka-angka tertentu. Tapi bagi Tuhan angka berapapun itu bisa memberi keberhasilan kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Ya, ada orang mengkeramatkan angka-angka tertentu, ada yang mengkeramatkan angka 9. Ya, enggak salah kita suka angka-angka tertentu. Saya suka angka 10 dan angka 12. Ya karena memang saya lahir di tanggal 12 bulan 10, ya. Walaupun terserah mau seperti apa, dan saudara mungkin ada yang lahir di tanggal 13, tidak ada angka sial. Amin. Ada di sini yang lahir tanggal 13, oh Sony. Ada yang lahir di bulan 13? Oh, ada, ya. Saudaraku, ya Sony, percayalah ya cara Tuhan ajaib untuk menolong dan mengirimkan sang pangeran. Haleluya, ya. Dengan cara yang tidak biasa, ya. Hari ini dengan cara yang tidak biasa, ya. Kalau cara orang lain mungkin harus pintar-pintar bersolek, ya nggak ada salahnya. Tapi mungkin ya kalau Sony nggak tahu biar cara Tuhan, mungkin dengan makin dekat kepada Tuhan, ya, sehingga akan tiba waktunya bila saatnya nanti, saudaraku, ya. Saudaraku, tuntunan Tuhan memampukan kita berhasil, katakan berhasil, lewat cara yang tidak biasa, ya. Bukan hanya jalannya yang tidak biasa, caranya juga, ya. Udah jalannya nggak biasa, di jalan itu pun caranya nggak biasa lagi, saudaraku, ya. Udah jalannya itu nggak seperti jalan yang orang lain lalui, caranya pun cara yang tidak biasa, saudaraku, ya. Berkeliling, bisa memperoleh kemenangan. Dan 13 kali mengelilingi temboknya runtuh, saudaraku. Ini sungguh cara yang tidak akan pernah sekali lagi masuk akal. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, waktu saudara
saudara ya sepertinya melakukan sesuatu itu dengan cara yang tidak biasa, dan kadang-kadang saudaraku nggak masuk akal dan pengen tidak mengerjakannya. Saudaraku ingat kembali tuntunan Tuhan. Saudara, Yusuf ya kita tahu memperoleh tempat yang paling baik dalam kehidupan ini menjadi perdana menteri juga lewat cara ya yang tidak biasa. Saudaraku, seharusnya dia masuk STPD kalau di sini ya. Kayak Pak Fiona harusnya dia ikut belajar pemerintahan. Tapi Yusuf belajar membersihkan segala sesuatu sebersih-bersihnya. Saudaraku, kalau lihat Kejadian pasal 37 waktu Yusuf menjadi budak, saudaraku, Kejadian pasal 39, saudara tahu apa? Dia dibilang apa saja yang dikerjakannya. Jadi budak loh, itu diberkati Tuhan dan berhasil, akhirnya tuannya menjadi senang. Saudara, caranya tidak biasa. Tuhan mau membuat dia menjadi kepala pemerintahan, ya perdana menteri, tapi di training menjadi budak, ya di training saudara untuk ngepel lantai, di training dibuat Tuhan untuk disuruh-suruh siap baginda, siap menyanyi, disuruh dibuat Tuhan saudaraku ke tempat yang paling rendah. Saudara tahu budak itu pada zaman itu benar-benar harganya tidak ada. Karena ketika dia sudah dibeli, itu tuannya mau dia ngapain pun itu boleh. Ya dia mau tendakin, mau disuruh tidurnya kakinya naik satu ke atas, mau diapain pun dia harus mau. Bahkan ketika dia mau dibeli sesuatu, maka kata dia ditelanjangi dulu. Dan ada sebuah tongkat kecil biasanya, itu calon pembelinya yang punya, dan itu akan diselidiki setiap detail-detail kehidupannya, detail-detail tubuhnya untuk memastikan tidak ada potensi ada penyakit pustaka atau apakah dia mau. Jadi benar-benar direndahkan dan Yusuf melewati itu, ya, dan akhirnya dia di training menjadi budak. Saudara, kadang-kadang ketika Tuhan menuntut kita lewat cara yang tidak biasanya, kita bisa menjadi kecewa kepada Tuhan. Saya pernah nonton filmnya Yusuf ini dan jujur waktu saya lihat frustrasinya dia dilukiskan dalam film ini, dan saya percaya pasti ya waktu dia dibawa lewat cara yang tidak biasa, bukan berarti semuanya akan menjadi happy. Tentu menyakitkan bagi dia. Waktu dia menangis berteriak kepada Tuhan, saudara, saya ingat saya pun menangis menonton film itu. Saudara, cara yang tidak biasa. Padahal di rumahnya dia anak kesayangan. Di rumahnya kalau abang-abangnya dibelikan baju satu, dia dapat dua. Kalau abang-abangnya saudaraku ya makan satu piring, dia dapat tambah. Ya, saya ingat waktu kami ya makan saudaraku, orang tua saya pun ya suka kadang-kadang memberikan bagiannya waktu kami masih kecil ya. Saya masih kecil, saya pernah cerita kepada saudara, makan sarapan nasi itu bisa dihitung dengan jari. Dan ada masa-masa tertentu karena saya juara ya, saya dapat porsi lebih, dan itu rasanya enak sekali. Dulu makan telur ayam aja udah enak sekali saudara ya. Tiba-tiba ayamnya direbus ya sama punya Linda dan dikasih karena juara. Sekarang makan telur ayam, anak-anak protes ya, telur terus katanya. Dulu kita telur sama telur ceplok sama apa? Kecap manis ya. Itu rasanya nikmat sekali. Itu bagi saya, nggak tahu bagi yang lainnya. Saudara, rasanya enak ya di rumah seperti itu. Yusuf mengalami di rumahnya dia disayang sama orang tuanya, sama Yakub bapaknya. Ya dia disayang. Bahkan ketika abang-abangnya disuruh kerja rodi mengembalakan, dia di rumah aja tinggal. Cuma suatu ketika disuruh oleh bapaknya antarkan dulu makanan untuk abang-abang. Dan disitulah titik permulaannya hidupnya masuk lewat cara yang tidak biasa. Dia masuk akademi, ya, akademi pembentukan untuk menjadi perdana menteri. Bukan lewat STPDN, tapi lewat budak, ya. Di rumah Potifar dia mengerjakan segala sesuatu menjadi budak. Tapi sampai pada akhirnya, ya, ketika dia difitnah, dipenjara, dilupakan, selalu akhirnya dia menjadi perdana menteri. Saudara, kalau kita lihat kehidupan banyak orang-orang yang berhasil, banyak mereka itu berhasil lewat cara yang tidak biasa. Karena apa? Ya, saudara, kalau saudara masih melakukan cara yang biasa, maka ya biasa yang saudara dapat.
Sebenarnya logikanya gitu ya kan. Kalau saudara melakukan semuanya masih biasa, ya memang biasa yang kita dapat. Yang aneh justru kalau kita masih seperti biasa saja, tapi berharap yang luar biasa. Justru disitulah kita aneh, saudaraku ya. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang saudara harus lewati dengan cara yang tidak biasa, saudaraku tetaplah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena apa ini yang terakhir, saudaraku, yang kelima, sebab tuntunan Tuhan membuat kita menerima berkat yang tidak biasa, ya, berkat yang luar biasa, ya, unusual blessings, berkat yang tidak biasa. Saudaraku, kalau saudara mau menerima berkat yang tidak biasa, maulah dituntun Tuhan melewati jalan yang tidak biasa, melewati jalan yang tidak pernah dilalui, melewati jalan bahkan yang tidak pernah terbayangkan, bahkan melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Dan saudara akan mendapatkan berkat yang tidak biasanya, berkat yang luar biasa. Saudara, kita sering ditanya, apa kabarmu? Kita jawab apa? Luar biasa. Luar biasa. Ya, pertanyaannya apakah benar luar biasa atau biasa-biasa saja? Tapi ketika saudara mengimani, walaupun kenyataannya biasa-biasa saja, tapi mengimani luar biasa, disitulah saudara sedang melakukannya dengan cara yang tidak biasa, ya. Oleh karena itu, nggak apa-apa kalau tanya apa kabarmu, luar biasa, ya. Tapi kalau mungkin dalam hati bilang, kalau mau jujur sih nggak biasa, gitu, ya. Tapi karena tuntunan Tuhan luar biasa, itulah yang saudara ucapkan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Haleluya, belum semua luar biasa, ya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Ya, amin, ya. Sekali mungkin di tengah-tengah keluarga yang tidak biasanya, kalau keluarga orang lain bapaknya kayak gini, mamanya kayak gini, ya, atau kalau keluarga orang lain anaknya kayak gini, kok anakku kayak gini, kok bapakku kayak gini, kok mamaku kayak gini. Percayalah, cara yang tidak biasa, ya. Tidak semua anak-anak yang berhasil itu, ya, dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang semua baik-baik. Tapi justru kadang-kadang di tengah-tengah keluarga yang tidak biasanya. Saudaraku, Pak Yosef kemarin cerita tentang Thomas Alva Edison, ya, yang mengalami telur, ya. Dengan cara yang tidak biasa mencoba mencari sumber panas. Tapi akhirnya lewat itu, saudaraku, dia berhasil menemukan bola pijat. Kalau kita baca, ya, riwayat hidupnya dia atau buku autobiografinya dia, saya pernah baca, saudaraku, bagaimana dia jualan di kereta api, ya, bagaimana dia waktu kecil di sekolah tidak seperti biasanya, dan diajar akhirnya diajar oleh orang tuanya dengan cara yang tidak biasa, dan akhirnya saudaraku membuat dunia menerima berkat yang tidak biasanya. Saudaraku, dari namanya Thomas kita tahu, ya, mamanya mungkin berkata, memang kalau secara mata melihat anakku ini berbeda dari yang lain, tapi biarlah aku seperti Thomas yang akhirnya berkata, aku percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita tahu Thomas dalam Alkitab, dia berkata kepada Tuhan Yesus, kepada murid-murid belum ketemu Tuhan Yesus, ya, percaya aku Yesus itu bangkit sebelum aku menunjukkan jariku ke lubang tangannya yang bekas paku itu. Dan tiba-tiba Yesus berkata, Thomas, ini aku, masukkanlah jarimu. Si Thomas langsung berkata, enggak usah Tuhan, udah percaya aku, enggak perlu lagi kucucukkan. Dan Yesus berkata, berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah yang percaya walaupun melakukannya lewat cara yang tidak biasa, tapi tetap percaya kepada tuntunan Tuhan. Berbahagialah yang tetap percaya kepada tuntunan Tuhan sekalipun melewati jalan yang tidak biasanya, ya. Walaupun dengan seributannya, saudaraku, ya. Walaupun lewat seributannya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Saudaraku, ya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ini Tuhan? Kenapa kayak gini? Ya, kok seperti ini Tuhan? Tapi sekali lagi, cara Tuhan kadang-kadang adalah cara yang tidak biasanya.
Waktu Yosua diperintahkan bawa mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Loh, kayak gini Tuhan. Mungkin beberapa di antara mereka yang udah gatal tangannya untuk berperang. Hari pertama berkata, "Besar aku, ingin segera aku menerobos masuk ke kota Yeriko itu, mau lompati tembok Yeriko itu." Ya, itu caranya. Dia udah siapkan tali, ya. Mungkin ada cakuannya di sana. Siap berapa meter tali ini, ya? Saudara tahu tembok Yeriko itu menurut tafsir itu 20 meter saudara tinggi. Berapa meter tadi? Mereka udah siap-siap. Tapi saudaraku, cara Tuhan untuk memberikan berkat yang tidak biasanya ini bukan harus melompati tembok. Makanya saudaraku, ada Kapten Marvel, ada Power Rangers dan lain sebagainya. Mungkin orang lain ditolong dengan cara-cara kekuatan dari dunia ini, dengan koneksi dari dunia ini, ya, dengan punya kenalan orang hebat. Tapi cara Tuhan menolong kita kadang tidak sama. Tapi percayalah, Dia sediakan berkat yang tidak biasa bagi kita yang mau hidup dalam tuntunannya. Ya, hanya dalam bulan ini saudaraku, kita harus mau di-training, ya. Kita harus mau dilatih. Saudaraku, kadang-kadang latihan itu adalah bukan seperti latihan kita bayangkan sebelumnya, tapi mau dilatih. Jangan akhirnya nggak mau aku dilatih. Karena apa? Masa kayak gini, ya, gitu ya. Kemarin sambil guyon-guyon Pak Fiona dengan Maya istrinya Mikael, ya, guyon. Mas aku, tapi guyon mereka. Mas aku sekolah tinggi-tinggi hanya untuk jadi aser. Datang Pak Fiona juga berkata, Mas aku sekolah STPD hanya untuk main bass, gitu ya. Mereka guyon, ya, kami guyon. Dan kadang-kadang saudara, ya, caranya Tuhan mempersiapkan kita, mentrain kita, menuntun kita lewat cara yang tidak biasa untuk memperoleh berkat yang tidak biasa. Ya, memang, ya, siapa yang menyangka masuk STPDN, ya, jadi kepala bidang, akhirnya main bass di gereja yang kecil, bukan gereja besar lagi. Saudara, luar biasa Pak Gio ini, ya kan? Bukan di gereja yang ribuan orang, saudara, tapi di gereja yang puluhan ribu orang malaikatnya. Amin. Ya kan, berlaksa-laksa malaikat kan puluhan ribu dikatakan Tuhan diberikan kepada orang yang disertai Tuhan. Saudara, ya, persiapkan diri saudara. Ini masuk ke bulan yang kelima ini, di training kita. Ya, kalau saudara melihat sebuah mimpi, melihat sebuah impian, melihat sesuatu hal, bayangan, pengen ini, tapi lewat cara yang tidak biasa, tetap ikuti tuntunan Tuhan. Ya, jangan langsung menyerah. Ya, kita bersyukur Pak Firman semangat main bass. Karena apa? Saya percaya istrinya menjadi fans beratnya sebenarnya. Ya. Walaupun yang dia, karena apa yang dilayani adalah Tuhan, ya, bukan pusatnya gereja, ya. Saya percaya Bapak ini kalau main bass di gereja yang besar di SD mungkin cepat diterima. Jangankan main bass Pak, ya, jadi asrat apapun, ya. Mungkin banyak di antara kita lewat cara-cara yang tidak biasa kita menghadapi sesuatu hal. Kok kayak gini, ya? Saudaraku, jangan tawar hati. Amin. Ya, karena apa? Ada berkat yang tidak biasa yang Tuhan sediakan. Saya percaya ada berkat yang tidak biasa bagi kita semua. Karena itu mau di training, ya, yang mau jadi singer, ya, Bu Widodo, puji Tuhan, minggu lalu sudah ngajar sekolah minggu. Sebenarnya Ibu ini dan Bapak ini udah expertnya ngajar anak-anak, ya, karena memang udah dulu, ya, Bintang juga udah ngajar sekolah minggu. Saudara, lewat cara yang tidak biasa Tuhan ingin memberkati saudara. Yang bukan hanya lewat cara yang biasa-biasa, lewat jalan yang biasa, tapi oleh karena itu maulah berjalan dalam tuntunan itu, ya. Training itu bukan hanya berbicara skill, tapi sering sekali training itu berbicara hati kita. Jadi training itu sekali lagi bukan hanya berbicara skill atau kemampuan atau kehebatan, tapi justru yang paling utama training itu adalah berbicara tentang hati kita. Saudara, minggu depan saya akan mengajak saudara belajar bersama-sama di training untuk berbahagia. Karena apa? Saudara, sering sekali kita berpikir kebahagiaan itu oleh karena sesuatu, tapi ada ucapan bahagia. Berapa ucapan bahagia? Hah? Berapa ucapan bahagia dari Tuhan? 9. Berapa? Matius kan? 365 ucapan bahagia diberikan Tuhan setiap hari bagi kita. Haleluya, ya. Tetapi kita akan, karena apa? Kita perlu di training dengan hati, ya, berbahagialah. Tapi minggu depan akan saya simpulkan ke beberapa poin, ya. Saudaraku, kalau saudara mau, ya, menerima berkat yang tidak biasa, mau dituntun Tuhan, ya, di dalam, ya, segala hal yang terutama mungkin jalan yang tidak pernah dilalui,
jalan yang tidak biasanya, jalan yang tidak pernah terbayangkan, bahkan lewat cara yang tidak biasa. Saudaraku, percaya ada berkat yang luar biasa disediakan bagi kita. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Biasa, haleluya. Biar itu menjadi cara saudara mengimani janji Tuhan, mengimani berkat Tuhan. Ya, bukan berarti saudara mengingkari fakta atau kenyataan, tapi saudara sedang berkata, aku mau melihat Tuhan melampaui kenyataan yang ada. Kabarku menjadi luar biasa, melewati, melampaui hal-hal yang biasa yang sedang terjadi, yang aku hadapi. Saudaraku, kiranya kita mampu menerima berkat yang luar biasa, dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudaraku, saudara lihat, ini cara yang tidak biasa, kemenangan yang Tuhan berikan. Karena bagi dunia kematian itu adalah kekalahan, tapi cara Tuhan justru lewat kematiannya, saudaraku, Dia memberikan kemenangan bagi kita. Saudara, lewat darahnya yang tercurah, saudaraku, bagi dunia itu adalah sebuah kehinaan, ya, menderita, terluka, dan akhirnya mati karena luka-lukanya disalib. Tapi justru lewat darah itulah kita disucikan, kita dimurnikan. Darahnya tercurah supaya darah kita tidak tercurah, tubuhnya terkoyak supaya bukan tubuh kita lagi yang terkoyak. Tapi dengan cara yang tidak biasa, Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Saya berdoa karena kita mengalami kemenangan dari karya Tuhan lewat penebusannya, lewat persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus hari ini.